Selamat pagi pemirsa. Setelah menjabat sebagai pelaksana tugas Ketua KPU sejak 4 Juli 2024, Muhammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU definitif periode 2022-2027 mulai Senin kemarin. Penunjukan Afif dilakukan berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU RI yang digelar pada Minggu siang. Dengan penunjukan ketua baru, sejumlah pembuktian telah dinanti dari KPU. Sebab ketua baru bukan semata untuk mengisi kekosongan jabatan dan demi kelancaran tugas-tugas KPU menuju Pilkada serentak 2024. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 30 Juli 2024 dengan tema Jalan Akhir Tegakkan Muruah KPU bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita akan bicara soal KPU ya, Bang ya. Yang kelihatannya sudah kembali ke track yang benar. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Tapi sebelum kita bahas soal KPU ini, pemirsa dan Bang Elman, kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. DPR endus permainan hakim. Ini terkait dengan kasus putusan bebas ya. Yeah. Ronald Tanur yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Ini hebat ini, Bang, sampai DPR ini. Dan apakah permainan hakim itu bisa diendus? Bagaimana, Bang Elman? Ya, sebetulnya sih boleh-boleh aja. Ada yang keberatan, ada yang curiga dan sebagainya kan. Tetapi jangan lupa, kita juga harus menghormati vonis hakim ya. Karena bagaimanapun hakim itu kan merdeka dalam menjatuhkan putusan gitu kan. Nah, kalau memang ada yang dianggap janggal, dianggap tidak pas atau katakanlah menyalahi aturan, sebetulnya kan itu kan bisa dikoreksi di peradilan yang lebih tinggi, banding atau kasasi. Ini kan dari pengadilan negeri ya. Ini kan karena ini bebas murni, langsung kasasi kan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Jadi sebetulnya tahapan itu belum selesai kan. Nah, kalau misalnya seperti ini DPR langsung marah seperti ini, mestinya tidak perlu semarah ini gitu ya. Kan sebetulnya kan tinggal DPR minta komisi yudisial atau waskat yang ada di Mahkamah Agung. Kan begitu kan. Untuk memeriksa apakah memang ada. Ya, tapi kan yang diperiksa kan etiknya kan. Betul. Bukan putusannya kan. Bukan putusan hukumnya. Putusan hukumnya. Jadi inilah terkadang kita seringkali berlebihan gitu ya. Jadi, tapi kita hargailah. Kan? Tapi DPR endus. Namanya endus kan boleh-boleh aja. Boleh. Cuma nanti prosesnya tetap harus melewati proses hukum ya, Bang ya. Pastilah. Ini kan misalnya kan jaksa. Pasti mungkin kasasi kan. Betul. Atau siapa kan gitu kan. Jaksa sudah mengajukan sih. Ya sudah, kita tunggu di kasasinya kan. Supaya kemudian aturan hukum berjalan seperti biasa ya. Jadi kita harus menghormati. Jadi keputusan peradilan itu harus kita hormati dulu. Enak atau tidak enak, sakit atau tidak sakit. Itulah faktanya gitu. Ini mungkin DPR-nya akhirnya merasa bahwa harus ikut bersuara, Bang. Karena kan sesuai dengan namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin selama ini agak sibuk dengan urusan lain begitu, dan sekarang lah waktunya benar-benar menyoroti, mendukung masalah rakyat. Mungkin begitu, Bang Elman. Ya kan? Siapa tahu sih. Oke, kita tinggalkan berita itu. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, kali ini di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Izin tambang tidak berakhir di Muhammadiyah. Ini juga menjadi perbincangan belakangan ini, Bang Elman, ketika organisasi-organisasi keagamaan ikut menyelenggarakan bisnis pertambangan. Jadi ini artinya akan ada sekian lembaga atau ormas atau organisasi keagamaan yang kembali mengerjakan tambang nih. Bagaimana, Bang Elman? Ya, sebetulnya kan ini kan kita belum melihat negatifnya ya. Sekarang pemerintah memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Terserah ormas keagamaan mana yang mau. Tentu ketika ada ormas keagamaan yang mau bertambang-tambang, pasti punya
punya dalilnya kan. Hmm. Tapi ketika ada ormas keagamaan yang Tidak mau? menolak lah, kan? Iya. Menolak, Iya. dia pasti punya argumentasi. Betul. Jadi sebetulnya pemerintah pun tidak usah mengiming-iming, Oh. tidak usah mendekati organisasi keagamaan yang menolak. Oh, di dalam berita ini dikatakan memang ada sih ya, Ya. usaha untuk mendekati ya. KWI Ya. sama PGI ya. Ya, ini Mungkin yang lain kita. yang mengatakan Menteri Investasi nih, Bahlil Lahadalia. Ya, Dia jadi- mengakui Kementerian Investasi tengah mendekati KWI dan PGI. Kalau pandangan kita sih sebetulnya ini biasa aja. Nanti kita lihat. Ya. Masyarakat akan melihat ketika izin tambang ini dikelola oleh ormas keagamaan. Makin bagus atau Oh, makin jelek kan gitu kan. iya, Kita tahu. Tetapi iya. mana tahu makin bagus, nah itu yang benar kan gitu kan. Karena kan yang sudah menerima NU kan gitu kan. dan PBNU. Muhammadiyah. Ya silakan. Kita akan lihat nanti Iya. ketika izin tambang itu dikelola oleh PBNU dan Muhammadiyah, nanti masyarakat akan mengujinya. Wah ini memang benar nih. Memang ketika izin tambang itu dikelola oleh ormas keagamaan, Iya. bagus. Iya. Nah, oleh karena itu nanti kita minta izin tambang yang lain, contoh itu PBNU sama Muhammadiyah. Oke. Mudah-mudahan tidak sebaliknya gitu kan. Iya, Itu iya. kan doa kita gitu. Ya, ya memang kita ya membuka pikiran ya Bang ya supaya kemudian melihat bagaimana konsesi tambang ini benar-benar dipakai dengan profesional juga. Iya, artinya gini, nggak ada hal yang apa begini, jadi hebat atau apa, heboh nggak perlu. Ya kasih izin tambang silahkan. Pasti kan tetap menggunakan kaidah-kaidah Iya. yang ada kan. Betul, kaidah bisnis juga. Kaidah bisnis, Iya, aturan, Iya. kan begitu. Jangan kemudian nanti karena ormas keagamaan ada treatment yang berbeda Bang. Ada beberapa orang mengkhawatirkan begitu. Oh, karena ini organisasi yang sensitif, nanti kalau misalnya ternyata dia tidak melaksanakan praktek tambang dengan benar, misalnya ditegur atau bahkan ujung-ujungnya yang paling pahit dicabut, nanti malah ormas keagamaannya akan marah. Begitu, itu yang dikhawatirkan Tidak Bang. hanya dicabut, kalau melanggar aturan kena sanksi pidana pun bisa kan. gitu. Sama saja. Sama saja. Walaupun dia ormas keagamaan, Pokoknya nggak ada urusan melanggar aturan Iya. siapapun dia Iya. kan begitu kan. Iya. Tapi kita nggak usah curiga ya. ketika ada ormas keagamaan yang menerima. Iya. Kita juga nggak Iya. perlu setuju atau tidak setuju. Kita Kan lihat biasa saja ya. aja. Kita Orang lihat bisnis saja. aja kok, bisnis Oke. biasa. Kita jangan a priori, Jangan. tapi kita juga melihat nanti seperti apa mengerjakan usaha tambang ini. Kita ke berita selanjutnya pemirsa di halaman 3 di kolom politik dan hukum. Ini terkait dengan pansus haji. PBNU, pengurus besar NU mesti hormati DPR. Saya sih percaya NU pasti menghormati DPR. Lalu maksud berita ini apa Bang Eman? Ya sebetulnya kan semuanya harus menghormati pansus ini. Pasti. Apakah PBNU, apakah yang lain, masyarakat, kita hormati. Ya. Karena memang niat pansus ini kan bagus. Siapa yang disasar nanti kita lihat gitu kan. Kan ini kan menyoroti kinerja Kementerian Agama kan. Penyelenggaraan haji. Ya kan? Konon katanya soal apa? Iya. Yang dapat apa itu? Tambahan kuota 20.000 ya. Nah, ya udah, nanti kita lihat ada yang salah nggak ketika pembagian kuota ini. Kalau yang salah memang ya udah. Pasti ada sanksi. Jadi Iya. menurut pandangan kita jangan ada yang katakanlah menghalang-halangi keberatan terhadap pansus haji ini. Iya, iya. Apakah itu ormas yang apa? Tapi menurut saya si PBNU pastilah menghargai, menghormati. Iyalah. Iya kan? Karena kan pasti kepentingan NU juga adalah dan PB-nya adalah kepentingan umatnya kan Bang. Pastilah. Dan ketika penyelenggaraan haji bisa dibuat lebih bagus lagi, itulah kepentingannya kan. Masa PBNU tidak mau penyelenggaraan haji itu bagus? Iya. Masa PBNU tidak mau kuota itu sebanyak-banyaknya dinikmati oleh jamaah haji? Iya, pasti PBNU juga mau ada transparansi kan Bang? Pasti dong. Pasti. Jadi, masa yang menikmatinya hanya jamaah yang berduit? Iya, nggak mungkin Nggak itu mungkin Bang, nggak lah. mungkin. Kita tunggu berarti. Iya. Saya percaya betul, kita percaya betul PBNU juga pasti akan menghormati DPR. Bagaimana jalannya pansus haji itu kita ikuti nanti sama-sama. Kita tinggalkan berita itu pemirsa dan Bang Elman, kita ke editorial pada pagi ini menyoroti tentang KPU, jalan akhir tegakkan muruah KPU.
Ini terkait dengan sudah terpilihnya secara definitif ya Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Pertanyaannya Bang, setiap kali ada yang baru pejabat, kita pasti berharap baik, pasti kita percaya baik, tapi tidak jarang ujungnya malah akhirnya tidak sesuai dengan harapan kita. Kalau kita bicara KPU, kan ini menggantikan Hasyim Asy'ari yang ternyata dibuktikan melakukan perbuatan asusila. Lalu bagaimana kita melihat seorang Ketua KPU Muhammad Afifuddin ini, Bang Elman? Ya, tapi soal pergantian kali ini, soal harapan terhadap Ketua KPU yang baru ini, beda dengan harapan-harapan terhadap yang lain gitu kan. Bagaimana itu Bang? Karena yang dia gantikan ini kan, katakanlah, ya melakukan tindakan asusila kan begitu kan. Betul. Dan itulah keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kan. Yeah. Jadi kalau kita mengutip hasil DKPP itu memang sangat buruk kan. Sangat ada penyimpangan Yeah. Penyimpangan perilaku kan. Yeah. Masa iya Ketua KPU melakukan tindakan asusila kan. Siapa saja tidak boleh. Siapa saja tidak boleh, apalagi Ketua KPU. Nah, ini yang harus dibuktikan oleh Ketua KPU Afifuddin. Dia harus buktikan ini. Dia harus buktikan bahwa ke depan tidak akan ada Ketua KPU dan penyelenggara pemilu tersangkut lagi Tindakan asusila. tindakan asusila. Kan kemarin itu kan kecuali Hasyim Asy'ari peringatan keras dan terakhir, anggota KPU yang lain juga kan peringatan keras. Iya. Jadi waktu itu Afifuddin itu juga terkena sebenarnya. Terkena peringatan keras. Sebetulnya ya. Sebetulnya. Jadi artinya ada cacatnya juga ini. Nah, sekarang orang cacat ini diberi kepercayaan lagi. Memimpin lembaga KPU. Yeah. Lembaga yang diharapkan masyarakat adalah lembaga yang profesional, yang integritasnya tidak diragukan. Iya. Nah, ini kita tidak menuntut dia seperti malaikat. Iya. Pasti tidak. Iya. Walaupun harapan kita kalau bisa seperti malaikat lah. Tapi tidak seperti itu tutor kita. Yeah. Tapi kita harapkan pertama sekali dia harus membuktikan dia tidak akan melakukan tindakan asusila. Kedua, dia akan betul-betul menjadi penyelenggara pemilu yang betul-betul independen. Nah, itu yang penting. Iya, Jangan bermain. Iya. Nah, ini kan nanti pilkada ini kan. Iya. Kalau kemarin kan ada pimpinan parpol, Iya. Ketua KPU main mata dengan salah satu pimpinan parpol. Kita nggak tahu dengan pimpinan parpol yang lain. Tapi yang sudah dibuktikan oleh DKPP kan salah satu kan gitu. Kita nggak tahu pimpinan parpol yang lain. Nah, sekarang ini kan pilkada ini. Berapa ratus kepala daerah kan gitu kan. Ini jangan main mata. Bang, pertanyaannya Bang, yang berganti dari KPU yang baru ini kan hanya tidak adanya seorang Hasyim Asy'ari. Yang lain-lainnya semuanya ada dan sama saja. Bagaimana kita bisa berharap ada sesuatu perubahan perilaku yang bertolak belakang dipimpin oleh seorang Muhammad Afifuddin? Kita akan bahas itu Bang Elman. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 30 Juli 2024, jalan akhir tegakkan muruah KPU. Akhir tegakkan marwah KPU. Setelah menjabat pelaksana tugas atau PLT Ketua KPU sejak 4 Juli 2024, Muhammad Afifuddin resmi menjadi Ketua KPU definitif periode 2022-2027 mulai kemarin. Penunjukan Afif dilakukan berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU RI yang digelar pada Minggu 28 Juli siang. Dengan penunjukan ketua baru, sejumlah pembuktian telah dinanti dari KPU. Sebab ketua baru bukan semata untuk mengisi kekosongan jabatan dan demi kelancaran tugas-tugas KPU menuju Pilkada serentak 2024. Jejak hitam yang dibuat ketua sebelumnya Hasyim Asy'ari membuat KPU juga memiliki pekerjaan rumah soal pembuktian integritas dan profesionalitas. Di samping kasus asusila yang akhirnya membuahkan pemecatan, Hasyim juga sudah membuat kontroversi sejak awal menjabat.
ia menjadi potret pejabat yang merendahkan aturan etik karena terus melakukan pelanggaran meski diberi peringatan keras. Mulai dari kasus kedekatan dengan ketua umum partai, pernyataan yang partisan sampai memproses pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden tanpa berkonsultasi dengan DPR. Sederet kasus ini menunjukkan betapa bahayanya jabatan ketua KPU di tangan pejabat yang tidak menggenggam erat etika. Dosa yang dibuatnya berdampak dahsyat pada demokrasi negeri ini sampai ke masa depan. Jika melihat lebih jauh ke belakang, Ketua KPU sebelum Hashim, Arief Budiman, juga diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Arief terbukti melanggar etik karena mendampingi dan menemani Eva Novida Ginting Manik yang telah diberhentikan DKPP pada 18 Maret 2020 untuk mendaftarkan gugatan ke PT UN Jakarta. Itu artinya sudah 2 ketua KPU terakhir pupus jabatan dengan dipecat. Catatan kelam ini jelas tidak boleh lagi terulang untuk ketiga kalinya. Berdasarkan rekam jejaknya, Muhammad Afifuddin semestinya sudah tidak asing dengan tuntutan integritas dan profesionalitas KPU. Bahkan, Afif sudah lebih dulu akrab dalam soal pengawasan penyelenggaraan pemilu karena sebelum bertugas di KPU, ia lebih dulu menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Pada akhir masa purna tugas di Bawaslu, ia juga menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP ex officio perwakilan dari unsur Bawaslu RI. Dengan begitu, Afif semestinya bisa menjadi nahkoda yang mengembalikan marwah dan citra KPU. Sebaliknya pula, sungguh ironis jika ia sampai mengulang coreng ketua sebelumnya. Afif mesti memahami kalau sejarah kelam KPU tidak dapat diperbaiki. Bahkan justru bertambah, KPU benar-benar akan dicap sebagai pengkhianat rakyat. Pasalnya, ketika rakyat sudah bersusah payah berpartisipasi dalam demokrasi, KPU justru menjadi benalunya. Kualitas akhir penyelenggaraan pemilu menjadi amat mudah disangsikan ketika perilaku bobrok para pejabat penyelenggaranya terus terjadi. Untuk menepi semua kekhawatiran itu, tidak ada cara lain kecuali pembuktian kinerja sejak awal menjabat. Dalam soal ini, Afif memang memberikan sinyal cukup baik dengan langsung memberikan laporan proses penyusunan peraturan KPU atau PKPU terkait dengan logistik untuk pilkada. Tidak hanya itu, Afif mengatakan KPU juga tengah melakukan penetapan susunan daftar pemilih sementara atau DPS di seluruh provinsi. Selanjutnya, KPU juga akan menetapkan PKPU terkait dengan kampanye para pasangan bakal calon kepala daerah. Sederet tugas lain KPU yang juga sedang berjalan adalah penyiapan PKPU terkait dengan dana kampanye dan persiapan pendaftaran pencalonan yang akan berlangsung sekitar sebulan lagi. KPU juga sudah menjalin konsolidasi dengan beberapa lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu. Betul bahwa pembuktian kinerja Afif masih amat panjang karena baru dimulai. Sebab itu pula, tidak hanya Bawaslu, melainkan juga rakyat harus semakin kritis mengawal dan mengawasi sepak terjang KPU. Tidak ada celah untuk keterlambatan, apalagi pelanggaran sekecil apapun. Inilah kesempatan terakhir bagi Afif sebagai ketua untuk membuktikan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih memiliki marwah di negeri ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan bertanya dulu, Bang Elman. Saat ini kita sudah tersambung langsung dengan lewat saluran telepon, maksud saya, dengan Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin. Pak Afif, selamat pagi. Pagi, Bang. Ya, Pak Afif, selamat ya, sudah definitif menjadi Ketua KPU sampai 2027. Besar sekali harapan kami bahwa KPU akan bisa menyelenggarakan tugasnya tanpa ada drama lagi ya Pak Afif ya. Pertanyaan saya, apa yang akan Anda lakukan supaya kemudian
sampai 2027 itu bisa Anda terus menjabat tanpa harus berhenti atau diberhentikan di tengah jalan, Pak Afif? Terima kasih Mas Leonard. Ya. Yang pertama tentu terima kasih atas doa dan ucapannya. Tentu sebagai Ketua KPU kami secara kolektif kolegial harus menjalankan tugas terutama pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Salah satu hal yang paling penting tentu adalah pertama mengikuti seluruh aturan. Ya. Dan yang kedua, yang ini saya kira menjadi kontekstual sekarang adalah kami ingin melakukan mitigasi seluruh potensi persoalan non-elektoral seperti masalah-masalah etik yang mungkin muncul di tahapan pilkada ini berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tentu ini butuh dukungan banyak pihak, butuh support dan juga butuh kontrol dari semua pihak. Ya. Saya ingat KPK itu Pak Afifuddin, Komisi Pemberantasan Korupsi, punya code of conduct yang ketat sekali ya, bahwa ketika bertemu dengan para pihak itu tidak pernah boleh sendirian dan itu kelihatannya bisa menyelamatkan. Kalau KPU apakah akan ada code of conduct seperti itu Pak yang bisa memastikan tindakan-tindakan seluruh anggota KPU itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atau memang tidak ada perilaku tambahan seperti itu tapi semuanya tetap benar-benar diingatkan. Bagaimana Pak Afif? Sebenarnya Mas Donar, kalau kita lihat sejarah atau catatan perjalanan penyelenggaraan pemilu atau komisionernya, ada jejak-jejak perkara atau kasus misalnya komisioner ketemu para pihak tertutup dan kemudian diketahui oleh orang lain, dilaporkan ke DKPP, dianggap pelanggaran itu juga sudah ada presidennya. Jadi kalau mekanisme kontrol kita kan sebenarnya bahkan lebih ketat karena ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke. Para pihak komisioner ketemu pihak lain saja tidak sengaja bisa juga dilaporkan karena dianggap misalnya sedang melakukan komunikasi berkaitan dengan tahapan pemilu. Jadi sebenarnya mekanisme kontrol itu ada. Pak Afif, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Kan kalau kita melihat susunan KPU, komisioner, yang sekarang Anda pimpin ini kan hanya berkurang sosok satu orang Hashim Asyari. Yang lain-lainnya semuanya sama. Bagaimana Anda bisa memastikan KPU benar-benar menjalankan tugasnya yang tadi Bang Elman Saraghe mengatakan ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama memastikan tidak lagi melakukan tindakan asusila. Lalu yang kedua menjaga independensi dalam menyelenggarakan pemilu termasuk pilkada nih yang paling dekat November. Apa yang akan Anda lakukan memastikan itu Pak Afif? Ya, salah satu yang kita lakukan untuk menghadapi tahapan pilkada ini adalah memitigasi manajemen atau kita memitigasi risiko tahapan di pilkada. Misalnya seluruh tahapan yang kita akan hadapi itu kita petakan potensi persoalannya dan misalnya di tahapan pencalonan, di tahapan kampanye, tahapan pengusuara apa saja potensi persoalan elektoralnya dan juga potensi persoalan yang berkaitan dengan etik. Misalnya dalam persoalan pencalonan ini apa saja, nah ini sedang kita breakdown, itu yang pertama. Yang kedua kita juga sedang membuat aturan tentang pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan misalnya, itu juga sedang kita buat. Dan juga pastinya kita melakukan hal-hal yang katakanlah secara kolektif kolegial sering saling update, saling kumpul untuk kemudian tidak terjadi hal-hal yang sebelumnya terjadi dan itu dianggap menyalahi aturan. Baik, jadi Pak Afif bisa ya menjamin independensi, integritas KPU baik pusat maupun daerah untuk tidak main mata dengan kepentingan politik praktis dari partai politik, bisa ya Pak Afif ya? Insya Allah. Kan kalaupun kemudian persoalan muncul kan mekanisme kontrol juga pasti lebih ketat sekarang. Kami meyakini kami meyakini kita ini lebih disorot lagi
ya secara normal saja disorot, apalagi dalam situasi seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga punya mekanisme pengawasan internal yang semuanya sekarang dalam situasi kewaspadaan untuk kemudian mengembalikan kepercayaan publik. Baik, kita harap Anda terus menjabat sebagai Ketua KPU sampai berakhir di 2027. Tidak ada pemberhentian apapun di tengah jalan dan bisa menjalankan tugas KPU dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ketua KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Afif. Itu menarik sekali Bang Yaman yang disampaikan Pak Afif bahwa mekanisme kontrol sebenarnya sudah ada. Tapi kan kalau melihat peristiwa yang kemarin menimpa Hasyim Asyari, berarti kan mekanisme kontrolnya tidak jalan. Lalu yang kedua yang paling penting adalah menjaga integritas, menjaga independensi, tidak terkooptasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan politik-politik praktis dari siapapun. Bagaimana Bang? Kalau melihat pengalaman pemilu 2024, pileg dan pilpres yang lalu, masyarakat Indonesia sekarang ini sedang bertanya-tanya, apakah KPU sekarang masih bisa dipercaya nggak untuk bisa independen, untuk bisa netral, untuk bisa memandang seluruh peserta pilkada, ya untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, dan wakil bupati, wali kota itu secara betul-betul ya secara netral gitu ya. Itu yang sekarang sedang rakyat tunggu. Tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Bisa nggak dipercaya? Karena kalau melihat persoalan polemik yang terjadi pada pileg pilpres kemarin, orang ragu loh. Orang betul-betul sangat skeptis. Nggak yakin gitu. Karena ada kepentingan-kepentingan tadi itu. Itu. Jadi polemik itu kan sebetulnya kan bukan karena memang ada human error atau apa, itu memang polemik itu ditengarai kan ada sesuatu kan gitu kan. Tidak independen gitu kan. Jadi kalau ketika terjadi itu tindakan yang asusila itu kan hal lain kan. Betul. Tetapi sebetulnya yang sedang dipertaruhkan adalah independensi penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pilkada nanti. Bisa dipercaya nggak ini? Karena kita lihat kemarin kan belum apa-apa sirekap. Tiba-tiba berpolemik kan gitu kan. Bermasalah. Jadi salah hitung. Nah, oleh karena itu memang berilah keyakinan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pilkada 2024 nanti November nanti betul-betul independen, tidak memandang siapapun. Apakah itu anaknya Pak Leo atau anaknya Elman atau anaknya sama. Perlakuannya sama. Jangan gara-gara anaknya Pak Leo, anak saya, lalu ini pura-pura tutup mata. Ada pelanggaran, aduh udah. Tidak terlihat sambil menoleh begitu. Disinilah pentingnya netralitas penyelenggara pemilu dan ini nanti akan berefek kepada netralitas pada ASN. Iya. Kenetralan daripada katakanlah penyelenggara negara, mulai dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, menteri-menteri gitu. Jadi mulailah dulu dari KPU ini. Kalau mereka betul-betul independen, netral, mau menciptakan penyelenggaraan pemilu yang betul-betul adil, jujur, dan memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk memilih siapa kepala daerahnya. Itu penting. Tadi Bang Yaman dari penjelasan Pak Afifuddin mengatakan kalau soal kontrol, baik untuk perilaku moral maupun kinerja, sebenarnya sudah ada semua. Dan katanya KPU hanya akan memitigasi tahapan-tahapan terkait pilkada yang rawan atau semacam itu. Pertanyaan saya begini Bang, kalau sesuatu yang luar biasa didekati dengan biasa-biasa saja, apakah kita bisa berharap nanti hasilnya pilkada yang terdekat akan jadi luar biasa? Karena kan kondisi KPU sekarang ini kan sebenarnya tidak biasa Bang, sangat luar biasa. Seorang ketuanya diberhentikan karena pelanggaran kesusilaan itu harusnya tidak pernah terjadi di Republik ini, tapi terjadi juga. Nah, di kondisi yang seperti sekarang, terkait juga dengan independensi yang banyak rakyat pertanyakan,
bagaimana kita bisa yakin bahwa KPU di bawah seorang Muhammad Afifuddin bisa berbeda dengan KPU yang lalu, Bang? Jadi persoalan yakin tidak yakin Itu pertanyaannya itu masyarakat tidak mau jawab dulu. Masyarakat tidak mau mintakan yakin. Tunggu dulu. Masyarakat juga tidak yakin. Tunggu dulu gitu kan. Karena memang ini kan KPU yang tersisa ini kan juga KPU yang kemarin juga ikut kena sanksi kan. Masih ada catatan Dan mereka ini juga peringatan. dianggap ikut melakukan pembiaran. Masa mereka tidak tahu? Iya. Kok sampai misalnya DKPP memberikan peringatan terakhir dan peringatan yang keras lebih dari 1 kali. Betul. Kan begitu kan? Iya. Masa mereka tidak tahu? Sehingga memang ada juga sempat dulu para tokoh nasional mengatakan memang mereka ini nggak layak lagi sebetulnya bisa dipercaya. Semuanya gitu kan. Karena mereka cacat sebetulnya kan. Tetapi sudahlah. Keputusannya mereka dipercaya, keputusannya juga sudah ada ketua KPU yang baru, ya kita percaya dulu. Berikan kesempatan kepada KPU yang sekarang ini membuktikan bahwa mereka akan menjadi penyelenggara pemilu yang betul-betul independen. Tidak memandang ada anak mas, anak tiri. Semua harus dipandang anak mas. Jangan, tadi saya katakan, yang paling kita ingatkan masyarakat sekarang adalah jangan sampai KPU ini memandang itu anaknya Leo, itu anaknya saya. Jangan ada keistimewaan. Kalau salah, tindak. Kalau salah, diskualifikasi. Dan ini yang akan menjadi cerminan daripada masyarakat. Cerminan daripada SN. Kalau penyelenggara pemilunya begitu, ya kita juga boleh dong. Nah ini ujian. Jadi integritas daripada KPU ini akan dipertaruhkan untuk pilkada November yang akan datang. Hati-hati loh. Ini kita mau memilih kepala daerah. Memilih gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota. Hati-hati. Ini pemimpin kita ke depan. Kalau salah kita memilih, negara ini akan berantakan. Kembali lagi Bang ke pertanyaan yang tadi saya tanyakan, Bang. Orang-orangnya masih sama. Ini kan KPU yang sampai 2027 hanya minus Hasyim Asyari. Tapi orang-orang yang lainnya masih sama. Orang-orang yang Bang Elman ingatkan lagi punya catatan, masih punya rapor di masa lalu peringatan keras. Lalu apakah kita bisa benar-benar yakin orang-orang yang sama ini akan berbalik badan, Bang? Yang diduga waktu tempo hari itu ada juga keengganan, ada juga mungkin takut kepada pengaruh-pengaruh kekuatan politik tertentu. Lalu sekarang kita yakin mereka akan jadi gagah berani, Bang. Bagaimana, Bang? Jadi faktanya kan mereka dipercaya. Faktanya mereka akan menyelenggarakan pilkada kan gitu. Itu fakta loh. Tetapi masyarakat di sisi lain, saya katakan tadi, masyarakat sampai hari ini tidak mau menyatakan yakin betul. Tapi juga masyarakat juga tidak mau memvonis tidak yakin gitu kan. Jadi waktu yang akan membuktikan ini. Sehingga Muhammad Afifuddin beserta kawan-kawan buktikanlah bahwa Anda adalah penyelenggara pemilu yang benar-benar independen. Penyelenggara pemilu yang memang akan menyelenggarakan pemilu secara jujur, adil dan bermartabat. Apa iya atau tidak kita akan lihat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Eman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak, kita melihat KPU bisa, Pak Ondo yakin tidak bahwa seorang Muhammad Afifuddin akan selesai sampai 2027, tidak dihentikan di tengah jalan ini drama-dramanya? Bagaimana Pak Ondo? Ya mohon maaf, kok saya kurang yakin ya terhadap ketua definitif yang baru diangkat ini. Tapi Kenapa, ya Pak? sudah dipilih, ya coba saja. Semua anggota KPU yang ada itu pernah kena sanksi etik ya. Sekarang telah dipilih ketua Muhammad Afif, yang milih orang yang kena sanksi etik, yang dipilih orang yang kena sanksi etik. Oh, lantas kita mau bagaimana kalau sudah begini situasinya? Jadi beliau itu mantan Bawaslu loh, mantan DKPP, tapi kena etik juga. Berarti etikanya sudah tidak benar ini orang gitu loh. Tapi mau diapain? Dipilih secara paripurna, tapi yang milih yang melanggar etik, yang dipilih yang melanggar etik. Kita lihat saja, masih pilih-pilih nggak beliau? Miring-miring ke oligarki yang rakus jabatan nggak? Ya, tapi kalau kita lihat kita yang rugi juga di pilkada nanti ini kalau dia masih bermain-main. Soal dia nanti nyampe 2027, mungkin nyampe ya. Cuman ya kita lihat aja deh, saya kurang yakin. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh Indonesia, warga Republik Indonesia. Ya, Pak Yunus, bagaimana Pak kepada KPU ini, kita lihat seperti apa? Langsung ke jawaban atau pendapat Anda Pak, silakan. Baik, semoga PLT Ketua KPU Republik Indonesia yang sudah ditetapkan 4 Juli 2024, Bapak Muhammad Afifuddin, betul-betul nanti akan melaksanakan kewenangan KPU RI, supaya dari pekerjaan kinerja mereka, kami berharap jangan lagi ada kerusuhan. Mari terapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan pemilihan kepala daerah, supaya kepala daerah yang terpilih betul memang karena hak dari masyarakat, bukan ada dimain-mainkan oleh oknum-oknum yang mau menang dengan cara-cara tidak terhormat. Kami harap KPU tidak boleh terafiliasi dan terindikasi untuk ikut-ikut merusak hak-hak masyarakat kita. Jangan tidak netral begitu ya maksud Pak Yunus ya? Jangan tidak netral ya maksudnya ya? Oke. Ya, benar. Baik. Intinya, terima kasih. Hasil yang terpilih ya betul-betul adalah hasil dari masyarakat. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, percaya kepada KPU nih supaya bisa menyelenggarakan tugasnya yang terdekat pilkada, atau seperti apa pendapat Anda? Silakan Pak. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat dulu ya kepada Muhammad Afifuddin menjadi ketua KPU definitif. Walaupun saya juga sekaligus mempertanyakan dan mengingatkan kepada ketua definitif ini apakah masih mampu membawa kepercayaan masyarakat lewat lembaga ini ke arah yang lebih baik. Karena kita tahu Bang Elman, KPU itu adalah komisioner itu 5 itu kolektif kolegial. Yeah. Nah, Afifuddin termasuk salah satu di antara KPU yang kemarin itu yang diberikan sanksi etik oleh DKPP. Iya. Nah, sekarang termasuk yang ikut mengadakan pembiaran terhadap keputusan MK 90. Nah, sekarang saya berharap bahwa KPU yang sekarangnya dipimpin oleh Afifuddin ini benar-benar melaksanakan sisa masa tugas ini dengan independen, jujur, dan adil. Yeah. Saya sependapat dengan Bang Elman. Jangan mau lagi diintervensi atau dicawe-cawe penguasa. Nah, saya mengingatkan, sebentar lagi pilkada, sebentar lagi ada anak presiden, sebentar lagi ada pantu presiden sebagai peserta. Jangan takut sama alat, takut sama aturan gitu loh.
Jangan, ini kan masa jabatan presiden juga tinggal 8 minggu. Kenapa pada takut semua itu? Itu yang saya bingung. Jadi laksanakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan keadilan dan kejujuran, supaya masyarakat itu akan membela KPU. Orang juga akan membela KPU kalau di jalan yang benar. Terima kasih Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Jangan takut sama anak Bang Elman, kata Pak Tasrik tadi ya. Kalaupun ada anak Bang Elman yang ikut, ya jangan takut ya, laksanakan saja sesuai dengan aturan. Bagaimana Bang Elman? Yang diingatkan oleh Pak Tasrik tadi kan, jangan takut walaupun itu anak presiden kan gitu kan. Oh bukan anak Bang Elman? Bukan anak saya. dan menurut saya itu normatif sebetulnya ini kan. Dan harus diingatkan. Jadi kalau kita simpulkan dari 3 penelepon ini, mereka ragu sebenarnya kan, tidak yakin. Tetapi kan kepercayaan sudah diberikan kepada Pak Afifuddin dan kawan-kawan kan, untuk melanjutkan. Sekarang buktikan kan gitu kan. Nah disinilah sebetulnya pentingnya peran Bawaslu, peran DKPP. Jadi ini kan sebetulnya kan tidak adil juga kalau semuanya kita timpakan kepada KPU. Di sini peran daripada Bawaslu ini sama DKPP. Jadi Bawaslu juga ketika melihat ada yang tidak benar, ada pelanggaran, tindak gitu kan. Meskipun anaknya Bang Elman. Meskipun anak siapapun, tindak. Nah sekarang jadi tidak adil juga kalau semua ini dilimpahkan, dibebankan kepada KPU. Peran Bawaslu, peran DKPP juga begitu. DKPP juga begitu. Jangan sampai misalnya terulang lagi memberi sanksi peringatan keras yang terakhir kok berulang kali gitu ya. Ini juga catatan kita kepada DKPP. Jadi catatan penting kepada DKPP sama Bawaslu adalah mereka harus jangan lagi mengulangi hal yang lalu. Jadi kalau ada kekeliruan, tindak. Kan tidak yakin kita kalau Bawaslu tidak mendengar, tidak tahu. Ini kan tidak ujuk-ujuk kan. Masa sih nggak tersiar, tidak terendus. Tapi kok dibiarkan gitu kan. Sama mulai dari katakanlah misalnya kekeliruan KPU ketika hasil SK 90 dari MK itu kan. KPU belum berkonsultasi dengan DPR, mereka sudah menerima pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Bahkan belum mengubah peraturan KPU-nya. Itu kan pentingnya berkonsultasi dengan DPR kan adalah dalam rangka PKPU-nya kan. Betul. Tapi ini kan dibiarkan gitu kan. Bang, pertanyaan besarnya begini. Orangnya sama, catatannya masih ada. Apa yang membuat kita bisa yakin bahwa dia akan berubah di periode berikut? Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong seorang Muhammad Afifuddin dan kawan-kawan untuk berubah, Bang? Kalau memang yang dilalu itu diakui ada ketidakberanian mungkin, ada keterlambatan, ada ketidaknetralan, lalu perilaku tadi asusila itu, bagaimana kita mendorong mereka supaya berubah? Yang paling pertama sebetulnya dan paling utama, semua pihak ya, terutama ya presiden, ya kan, penyelenggara negara secara keseluruhan harus ikut membantu terciptanya pilkada yang netral. Jadi jangan sampai ada yang memang ingin cawe-cawe lagi di dalam pilkada ini. Jangan ada usaha mempengaruhi. Jadi presiden terutama harus mengingatkan gitu kan, mengawal. Karena ini kan gaweannya negara kan. Betul. Jadi presiden juga ikut bertanggung jawab. Jadi presiden paling pertama harus ikut mendorong, mengingatkan supaya KPU netral,
netral dan independen. Supaya penyelenggaraan itu jujur, adil dan bermartabat, dipercaya gitu kan. Nah, lalu presiden juga harus mengajak kepolisian negara, semua ASN, ya semua menteri, semua gubernur, pejabat tentunya kan, gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya ikut netral mendukung. Jadi biarkanlah pilkada itu berlangsung sesuai dengan kehendak rakyat. Siapa yang akan dipilih rakyat, serahkan sepenuhnya. Jangan ada mempengaruhi. Dan terutama nanti bansos, ya harus juga kita ingatkan, jangan ada lagi bansos. Apapun alasannya. Bansos bermuatan politis. Bansos bermuatan politik, jangan ada lagi. Jadi betul-betul clear. Jadi sejak misalnya katakanlah ditetapkan calon, sejak itulah bansos dihentikan sampai 27 November. Nah, itu baru fair. Jangan nanti ada daerah-daerah tertentu, provinsi tertentu, kabupaten tertentu, waduh dijejali gitu. Jangan. Kan itu sudah pernah dilakukan sebetulnya Bang. Ketika sepeda itu berhenti kan itu sudah dilakukan presiden. Makanya itu kan kalau kita mau. Jadi oleh karena itu saya ulangi lagi. Nggak adil rasanya kalau semuanya itu kita bebankan kepada KPU. KPU itu kan kasihan juga. Sudahlah, yang tindakan asusila kemarin kita maafkan. Itu terakhir kali. Terakhirlah. Jadi semua itu terakhir udah kita maafkan. Tapi beri mereka membuktikan. Nah ini pentingnya peran presiden, peran Kapolri, peran gubernur, peran bupati, wali kota, peran para menteri. Dan peran untuk menahan diri tidak berbansos-bansosan. Oke. Kita harapkan itu yang terjadi dan kita benar-benar bisa melihat KPU menyelenggarakan tugasnya dengan baik. Bang Elman, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pagi. Pemirsa, tidak ada celah lagi untuk keterlambatan, apalagi pelanggaran sekecil apapun bagi KPU. Inilah kesempatan terakhir bagi Afifuddin sebagai Ketua KPU untuk membuktikan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih memiliki muruah di negeri ini. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.